Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Natal kakak ucapkan buat adik-adik semua. Nah, hari Minggu ini selain kita melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak seperti biasa, kita juga akan memperingati sebagai perayaan Natal bagi kita ya. Ya, karena kondisi wabah COVID-19 saat ini, kita harus melakukan ibadah perayaan Natal kita saat ini dalam kesadaran ya adik-adik. Semoga hal ini tidak mengurangi sukacita Natal kita ya. Karena yang terpenting dari momen Natal bukan acara pesta, bukan tukar kado, bukan baju baru, tapi hati yang baru dan pikiran yang baru untuk memaknai Natal yang merupakan hari lahirnya Tuhan Yesus sebagai awal dari rencana Allah Bapa yang besar bagi umat manusia. Dimana karena kasih Allah Bapa yang besar bagi umat manusia, Dia Tuhan Yesus yang merupakan Allah Bapa sendiri rela turun ke dunia melalui wujud manusia bernama Yesus agar nantinya kita semua manusia diselamatkan. Keren ya Allah kita ya. Oke, sebelum kakak lanjut, kakak mau ajak kita semua melihat video berikut ini yang akan mengisahkan kisah tentang Tuhan Yesus yang terjadi sebelumnya. Sebelum kisah yang tadi kita sama-sama baca di Matius 2 ayat 19-23. Oke, kita cek dulu kisahnya berikut ini ya. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi,
dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak di sini. Ya, kakak harap adik-adik cukup bisa mengikuti kisah tadi ya. Nah, jadi setelah orang Majus itu pulang dari mengunjungi Yesus, papanya Yesus yang bernama Yusuf itu mendapat mimpi dari malaikat untuk membawa Yesus dan mamanya Yesus yang bernama Maria pergi ke Mesir. Kenapa harus pergi ke Mesir? Karena setelah itu Raja Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan daerah sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah. Wow, ngeri adik-adik ya. Nah, untungnya malaikat Tuhan berbicara dalam mimpi kepada papanya Yesus ya. Singkat cerita, kisah ini berlanjut adik-adik. Jadi akhirnya Raja Herodes mati dan diganti dengan anaknya yang bernama Raja Arkelaus. Lalu papanya Yesus, siapa namanya? Ya, Yusuf, bertemu malaikat lagi di dalam mimpi. Nah, malaikat ini bilang kepadanya untuk membawa Yesus kembali dan Maria, mamanya Yesus, ke tanah Israel. Akhirnya, mereka semua kembali ke tanah Israel dan tinggal di kota bernama Nazaret. Oleh karena itu, Tuhan Yesus cukup dikenal sebagai Yesus Yesus orang Nazaret. Gitu adik-adik. Nah, dari kisah tadi, coba kakak mau tanya sama adik-adik. Kira-kira apa 3 kesamaan kisah kelahiran Tuhan Yesus sampai dia kembali ke Nazaret tadi dengan peringatan Natal kita saat ini? Nah, kakak mau adik-adik tulis deh di kolom chat ya. Jadi nanti pada saat habis nonton YouTube-nya, tolong tulis di kolom chat. Kira-kira apa yang adik-adik rasa sama dari kejadian kisah yang tadi dengan kondisi sekarang waktu kita merayakan Natal? Tulis ya. Oke, kalau dari kakak sendiri ada 3 nih yang menurut kakak menjadi kesamaan kita, yang bisa juga menjadi pesan yang kita tangkap dari kisah Tuhan Yesus tadi. Yang pertama, kesamaannya adalah terkait kesederhanaan. Waktu Tuhan Yesus dilahirkan dulu, dia hanya lahir di kandang domba. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Padahal Tuhan Yesus adalah Allah Bapa sendiri yang turun ke dunia. Dia mau dan rela dilahirkan di dalam kandang domba. Nah, samanya dengan kondisi kita saat ini, kita rayakan saat ini Natal dalam kesederhanaan. Tidak ada baju baru,
Ya mungkin ada ya adik-adik yang beli baju baru, tapi tidak ada perlu pesta-pesta, tidak ada yang mewah-mewah. Dalam kesederhanaan kita bertemu dengan tatap muka secara virtual ya, lewat link YouTube. Karena kondisi wabah ini kita harus bertemu lewat channel YouTube, dan pesannya sangat tepat karena kita diingatkan lagi akan kesederhanaan Tuhan Yesus pada saat dia dilahirkan. Gitu ya adik-adik ya. Yang kedua, kesamanya adalah kondisi bahaya. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir, sebenarnya saat itu dia dalam bahaya. Kenapa? Karena Raja Herodes yang berkuasa saat itu, dia tidak mau ada raja lain selain dirinya dan keturunannya, sehingga dia berniat membunuh Tuhan Yesus. Makanya kan ketika dia bertemu dengan orang Majus di awal, dia minta orang Majus untuk menunjukin Tuhan Yesus tersebut. Dan akhirnya orang Majus diberi mimpi juga sama malaikat untuk menggunakan jalan lain, akhirnya tidak memberitahukan kepada Herodes, dan Herodes marah, lalu suruh membunuh semua anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Wah, jahat sekali ya Herodes ini ya. Nah, jadi dalam waktu kondisi Tuhan Yesus lahir saat itu, dalam kondisi bahaya, sama dengan kita saat ini. Kita merayakan Natal kali ini juga dalam kondisi bahaya ya adik-adik. Bahaya dari banyaknya wabah COVID-19. Kita merayakan, walaupun kita bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, saat ini kita dalam kondisi yang bahaya. Karena kita melawan sesuatu yang tidak mudah terlihat oleh mata, yaitu virus COVID-19. Nah, apa pesan ketiga? Pesan ketiga ini merupakan pesan kunci yang mudah-mudahan bisa kita ambil dan kita bisa pergunakan, kita ingat selalu ke depan ya adik-adik. Yang ketiga, kesamaannya adalah berkaitan dengan keselamatan. Kesamaan dari kisah Natal, kisah kelahiran Tuhan Yesus tadi dengan kondisi saat ini adalah keselamatan. Kesamaannya tentang keselamatan. Kelahiran Tuhan Yesus dipercaya, kita percayai, yang kita rayakan sebagai Natal merupakan tanda keselamatan yang Allah Bapa janjikan buat kita umat manusia. Itu yang pertama, kesamaannya. Yang kedua, waktu Tuhan Yesus lahir, dia diselamatkan dari rencana pembunuhan Raja Herodes dengan melalui papanya Yusuf yang mendapatkan mimpi beberapa kali dari malaikat untuk pergi ke Mesir, lalu untuk tinggal di Nazaret gitu ya. Nah, saat ini pun kakak percaya kita semua ada dalam kondisi yang diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya COVID-19. Karena kita mau mendengar suara Tuhan lewat papa mama, lewat guru-guru yang meminta adik-adik untuk jaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, 3 pesan tadi kiranya bisa adik-adik mengerti, bisa adik-adik tangkap, dan walaupun kita menyelenggarakan ibadah perayaan Natal IMPA kali ini dalam kesederhanaan lewat pertemuan virtual melalui channel YouTube kita, tapi kakak berharap adik-adik tetap semangat di dalam merayakan Natal. Dan akhir kata, kakak kembali ucapkan selamat Natal, selamat merayakan Natal, selamat memaknai Natal. Semoga adik-adik boleh terus bersuka cita bersama dengan papa mama. Salam hormat buat papa mama di rumah. Dan kakak percaya dalam menyongsong tahun yang baru ini, adik-adik akan semakin diberkati Tuhan. Oke, tetap semangat adik-adik, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, salam. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, bahwa kehadiran Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kita semua yang sangat dikasihinya. Kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 58, Hai Bintang Timur. Hai bintang timur,
Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 59. Selamat datang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah pesan kami untuk bisa berguna bagi ladang-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri IMPA pada pagi hari ini dalam rangka perayaan Natal Anak, Kakak Mary ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 101 Alam Raya Berkumandang. Dari
Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh menyelesaikan impa kami. Tuhan, pada Natal kali ini, ajarkanlah kami untuk tetap selalu memiliki hati yang sederhana, rendah hati, dan juga mau selalu taat pada perintah Tuhan. Bimbing kami juga Tuhan untuk selalu melakukan hal yang baik dan benar demi memuliakan nama-Mu saja. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan Yesus yang kami peralaskan dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Kiranya kelahiran Tuhan Yesus membawa pengharapan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti IPA perayaan Natal anak. Dan damai sejahtera kiranya meliputi kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus